Salam buat sidang jemaat Tuhan. Selamat Hari Paskah. Hari ini kita masuk ke dalam ibadah Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu adalah mengingat kembali bagaimana Yesus menderita mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya untuk kita bersama-sama. Dan hari ini kita akan merayakan itu disertai dengan perjamuan kudus. Berhubungan dengan perjamuan kudus ini, saudara, maka pada hari ini kita coba melihat apa yang dikatakan firman Allah. Karena perjamuan kudus itu adalah acara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai peringatan akan. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-22, ayat 14 sampai ayat 19, berbunyi seperti ini. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Inilah cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjamuan kudus adalah mengingat akan kematian Yesus, mengingat akan penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya. Dalam terjemahan lain dikatakan malah kita mengenang tentang apa yang terjadi pada Yesus, mengingat akan dia, siapa dia sebenarnya. Maka pada hari ini, saudara-saudara, ada pemahaman yang perlu kita lihat. Kalau kita melihat kepada perjanjian lama, pada awal mula pertama, bangsa Israel merayakan hari Paskah pada waktu setelah kejadian kematian anak sulung, yaitu itulah yang ke-10. Tapi bangsa Israel lepas. Kelepasan mereka disebabkan karena mereka melakukan perintah Tuhan dengan memercikan darah di atas pintu rumah, bahkan kedua tiang pintu rumah mereka. Keselamatan terjadi buat mereka. Setelah peristiwa itu, maka pada hari itulah awal pertama mereka merayakan hari Paskah. Dan itulah bulan baru, hari baru, berkat baru buat mereka. Dan mereka menjalani itu sebagai rutinitas yang diberitakan Allah untuk dirayakan setiap tahun. Hari ini kita masuk ke dalam kebaktian Jumat Agung, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyampaikan firman Allah di dalam rumah Tuhan, dan saudara sekarang ada di dalam rumah masing-masing. Itu disebabkan karena kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang. Sebagai salah satu ketaatan kita atau melakukan permakluman yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kita hargai dan kita harus melakukan itu. Tapi tidak mengurangi makna ibadah kita, saudara. Karena hari ini kita bisa bersama-sama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Dan kita akan bisa melakukan itu bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang perjamuan kudus, kita dibawa kepada beberapa pengertian dan pemahaman. Karena tadi dikatakan bahwa perjamuan kudus itu mengingat akan aku. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Lakukan ini sebagai sesuatu yang mengenang aku, kata Yesus. Lakukan ini sebagai sesuatu yang mengingat aku, kata Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya maksud daripada mengingat atau mengenang atau sebuah peringatan tentang Yesus? Hal yang pertama yang kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah terpisahkan dengan Bapa.
Ya satu dengan Bapa. Yesus sebagai anak menyatakan Bapa. Dan kita mengenal Yesus sebagai anak, kita juga mengenal Bapa. Jadi tidak dapat dipisahkan, saudara. Karya keselamatan yang agung itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tidak terpisahkan apa yang menjadi rancangan Bapa kepada kita. Dan itu dinyatakan lewat firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Lewat apa yang kita hari ini, kita tahu dia sudah tersalib. Beberapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, dia sudah mengalami. Dan kita sekarang diingatkan untuk mengingat akan peristiwa tersebut. Dan kita mengenal dia satu dengan Bapa. Kita mengenal Yesus sebagai anak. Kita juga mengenal Allah. Dan kita tahu Yesus satu dengan Bapa. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pahami tentang perjamuan kudus adalah bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat menanggulangi segala dosa. Bahkan hal buruk yang ada di dalam diri manusia. Dosa telah menguasai seluruh manusia. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mencakup seluruh kepribadian manusia, termasuk perbuatan mereka, perkataan mereka, baik hati mereka. Hidup mereka dikuasai oleh dosa. Makanya dalam kitab Roma pasal yang ketiga jelas di sana diceritakan dan dijelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Karena kepribadian manusia sudah betul-betul rusak. Alkitab berkata dalam kitab Roma tadi bahwa semua orang telah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang yang mencari Allah. Dan untuk menyelesaikan ini, saudara-saudara, kita harus menerima Yesus. Darahnya yang berkuasa, pribadi Yesus yang menderita itulah yang harus kita terima. Karena tidak ada yang bisa menanggulangi dosa selain daripada Yesus. Perbuatan baik manusia tidak mampu, karena perbuatan baik di pandangan Allah seperti kain lara, kain gombal. Tidak ada artinya. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Manusia mendapatkan pengampunan dosa bukan karena penuh amal dan perbuatan yang kita lakukan, tapi karena kasih karunia. Makanya hari ini saudara-saudara kita lihat bahwa sesungguhnya apa yang kita rayakan hari ini, yaitu perjamuan kudus, ini mengacu kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dosa diampuni, semua kita hidup kita dibereskan, bahkan kelemahan kita ditanggulangi olehnya. Karena kita berkata oleh darahnya Yesus menguduskan dosa. Oleh kematiannya, oleh penderitaannya di atas kayu salib, ia telah memikul segala kelemahan, dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Jadi kita lihat saudara, apa yang dikatakan Yesus pada waktu dia salib sudah selesai. Berarti Yesus telah menyelesaikan segalanya yang berhubungan dengan pemutusan hubungan manusia dengan Allah. Manusia menjadi satu dengan Allah, dengan Kristus. Maka yang tadinya manusia terpisah dari Allah, maka disatukan dengan Allah. Makanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita coba belajar hari ini bagaimana Yesus telah mati buat kita. Dosa kita dikuduskan, kita diampuni, tapi kita harus mengaku. Hanya Dia yang dapat mengampuni dosa manusia. Hal yang selanjutnya yang kita boleh pelajari atau pemahaman yang ada tentang pengertian Paskah, yaitu saudara, bahwa sesungguhnya darah itulah yang sanggup menghubungkan kita kepada Allah. Tadi sudah katakan. Dan yang kedua, hanya darah itu yang membuat kita memiliki hidup yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Apapun deterjen yang dibuat oleh semua orang di dunia ini tidak akan mampu menguduskan manusia. Tapi hanya darah Yesus. Darah itu sanggup menguduskanmu dari segala dosa dan akibat dosa yang ada pada saudara. Makanya saudara-saudara, perjamuan kudus ini kita lakukan ini adalah seperti Yesus katakan, mengingat akan aku. Selanjutnya saudara-saudara, hanya darah itu yang menjamin kita bisa hidup terus menikmati kasih karunia dan anugerah-Nya. Tanpa itu kita tidak bisa. Hanya karena anugerah. Hanya karena belas kasihan
Kemurahan Tuhan yang kita peroleh. Nggak ada yang lain. Patut kita bersyukur saudara-saudara karena kerelaan Yesus mati dan salib dengan darah yang tercurah itu, yang tidak pernah kurang kuasanya, yang tidak pernah kurang kekuatannya, sekalipun peristiwa itu setelah terjadi 2000 tahun lebih silam. Tapi makna dari kuasa darah itu sebagaimana firman Allah berkata, sekali dicurahkan, kuasanya tetap sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kalau kita menyebut darah itu, minta darah itu menguduskan kita, menyucikan kita, maka sesungguhnya engkau dibawa untuk terus bisa menikmati apa yang disebut kasih karunia dan anugerahnya. Selanjutnya saudara-saudara, kenapa hanya darah itu yang sanggup, yang dapat melakukan sesuatu buat kita? Karena hanya darah itu yang bisa menjamin pemulihan hidup kita hari ke hari, supaya engkau tetap layak dan kudus di hadapan Tuhan. Enggak ada yang lain. Hanya Dia yang sanggup melakukan ini. Dia yang sanggup mengerjakan ini. Jadi karena itu firman Tuhan berkata, kalau engkau berdosa, engkau harus mengaku dosa. Mintalah darah Yesus menyucikanmu, sehingga engkau bisa menjalani hidup dalam kehidupan sehari-harimu untuk tetap layak di hadapannya. Karena kelayakan itu hanya dikerjakan oleh Yesus. Kelayakan itu hanya melalui karya keselamatan Yesus. Dan itu bisa terbukti. Maka hari ini saudara, kita merayakan perjamuan kudus itu, nanti kita akan ambil roti dan anggur adalah supaya kita menyadari betul bahwa sesungguhnya tidak ada cara lain yang bisa membuat kita hidup berkenan kepada Dia. Di dalam roti dan anggur yang kita ambil nanti, Alkitab berkata, kalau engkau makan tubuh Kristus dan minum darahnya, kau akan hidup dan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa hanya darahnya bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang baik buat kita? Karena sesungguhnya saudara, hanya darah itulah yang akan membawa kita hidup, dapat menjalani hidup yang sekarang di dalam Yesus. Dan hidup dulu sudah mati, dan sekarang kita hidup bagi Allah. Di dalam Kristus kita hidup bagi Allah. Dan itu pertama-tama terjadi karena kita lahir baru, percaya kepada pengorbanan Yesus, kematian Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka darah itu menyucikan kita, dan sekarang kita hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita sekarang hidup bagi Allah, maka sesungguhnya saudara-saudara, firman Tuhan berkata seperti Paulus berkata, bukannya aku yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Makanya sebenarnya kalau sudah percaya kepada Yesus, ada di dalam Yesus, tidak wajar lagi saudara kita capek-capek mencari mujizat. Terlebih mujizat kesembuhan. Tapi sesungguhnya oleh karena kita percaya kepada Yesus dan kehidupan Kristus ada di dalam kita, sesungguhnya di dalam kita telah nyata apa yang disebut realita Tuhan, realita kerajaannya. Karya penebusan itu sudah nyata. Maka sesungguhnya hadirannya, realitanya yang akan membawa kita hidup di dalam kesehatan ilahi. Keyakinan dan kepercayaan kita untuk hal ini harus terjadi. Karena itu yang dikasih oleh Tuhan sebagai orang percaya, dengan apa yang kita kerjakan hari, dengan apa yang kita percaya tentang kematian Yesus, pengorbanannya, kebangkitannya, Dia telah mengalaminya demi kehidupan kita, dan darah tercurah untuk kita, dan olehnya kita dibawa ke dalam realita Tuhan, yang olehnya kita dibawa ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, kita sekarang ada di situ. Kalau kita ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan, atau kita ada di dalam realita Tuhan, sesungguhnya hadiratnya akan terus kita alami hari ke hari. Makanya saudara-saudara, jika engkau melihat hidupmu ada di dalam Kristus hari ke hari, kau lakukan firman, tetap engkau minta supaya kuasa darahnya terus membasuhmu, memurnikan engkau, supaya engkau tetap layak di hadapan Tuhan.
Hal yang selanjutnya untuk kita bisa tahu, saudara-saudara, untuk kita belajar tentang kenapa kita dikatakan kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan Dia. Yang keempat, saudara, supaya engkau sebagai gereja tetap hidup kudus dan tak bercacat celah, siap dalam Richard pengangkatan, siap menjadi pengantin mempelai prianya, mempelai wanitanya Kristus. Kita disebut menjadi dia mempelai prianya, kita menjadi mempelai Kristus, mempelai wanitanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus mencakup keseluruhan kehidupan kita, dibawa kita kepada kelepasan dari perbudakan dosa, dibawa kepada kehidupan di dalam Allah yang layak dan tak bercacat, sehingga siap untuk menerima apa pertemuan kita nanti dalam pengangkatan, yang disebut kita sebagai orang percaya akan diangkat, siap di dalam pengangkatan gereja Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita coba belajar dan coba melihat kembali. Kita akan ambil roti dan anggur dan kita akan menikmatinya. Saudara-saudara, ingatlah, tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan hidupmu. Keburukan hidup yang ada dalam dirimu, segala sesuatu yang ada dalam dirimu, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan. Darahnya sanggup. Perjamuan kudus akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih memberikan makna. Mari kita siapkan hati kita. Roti dan anggur yang saudara siapkan di rumah, sekarang kau persiapkan untuk mengambilnya. Hari ini kita akan melakukan ini di dalam kesungguhan hati kita. Kita ambil roti, kita ambil anggur, dan sekarang sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, apa yang dahulu yang telah kuterima dari Yesus Kristus, sekarang aku terima. Dan ini diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Inilah yang diperintahkan Tuhan, karena di dalam perjamuan kudus ini menyatakan kepada kita tentang kita makan tubuh Kristus. Di dalam tubuh itu ada mukjizat. Di dalam tubuh itu ada karya untuk menyelesaikan kelemahan saudara. Di dalam tubuh itu Anda bisa mengalami, menerima kehidupan. Karena itu saudara dikatakan, ambillah, inilah roti, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Setelah mereka makan, saudara, maka dia ambil cawan, saudara siapkan, dan kemudian dia sampaikan kepada kita, dan dia berkata bahwa sesungguhnya inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam namaku, katanya. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 24 berkata, dan sesudah ia itu yang mengucap syukur atasnya, yang mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan anak. Hubunganmu dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, tidak pernah terputus lagi karena telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Kemampuanmu menghampiri tahta Allah berdasarkan darah itulah kau bisa layak dan berkenan untuk menghadap Dia. Dan kau dimeteraikan menjadi orang yang memperoleh hidup yang kekal dari Allah Bapa, dan diberikan kepadamu janji engkau akan hidup bersama dengan Dia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia berkata, ambillah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebagai satu perjanjian bagimu. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa melihat karya-Mu yang luar biasa lewat pengorbananmu. Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami meterai keselamatan. Dan bahkan Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu
yang dimeteraikan oleh perjanjian-Mu lewat Roh Kudus. Tuhan, kami juga menerima perjanjian, meterai perjanjian itu lewat perjamuan kudus. Kehidupan kami dilepaskan, kehidupan kami dibebaskan dari segala dosa dan hal buruk, dari kelemahan yang ada dalam diri kami. Kami dilepaskan dan kami dimeteraikan menjadi penerima kehidupan kekal dalam perjanjian-Mu yang luar biasa. Bapa, diberkati seluruh dalam jemaat-Mu, dikuasai mereka, dipelihara mereka, bungkus mereka. Dan hari ini saya berkata di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus terus menguasai, membungkus mereka. Oleh kuasa kebangkitan Yesus, itulah yang akan menguasai hidup mereka, terlindung dari segala bahaya. Dikuasai oleh hadirat Tuhan dan mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus terjadilah kepadamu keselamatan dan kesehatan ilahi tercurah atasmu. Di dalam nama Yesus, terimalah kesehatan ilahi dan perlindungan yang kekal, karena Dia telah berjanji, Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkati kita semua hari ini, diberkati hidup kita, dan diberkati seluruh aktivitas-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur karena Dia baik. Olehnya kita beroleh selamat. Darahnya amat kuasa, sucikan segala dosa. Kita dibuat menjadi anak-anaknya. Kuasa Tuhan menyertai kita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.